Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, kembali dengan Pak Teguh di sini di channel Teguh Go. Kita akan mempelajari KD 3.7, yaitu memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Dan sebelum itu, mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan anugerahkanlah pemahaman, amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita akan masuk ke dalam zakat, ya. Pengertian tentang zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan bagian yang penting dalam kehidupan umat Islam. Secara bahasa, zakat artinya bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan agama. Zakat hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Artinya, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Ada 8 mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah dijelaskan, yaitu di ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'allaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, untuk 8 kelompok yang berhak menerima zakat ini, kalian hafalkan ya, dari orang-orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba saya, gorim, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan 8 orang yang musafir, ya. Kalian hafalkan benar-benar dan jangan sampai lupa. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk ke dalam macam-macam zakat. 1, yaitu zakat fitrah. Kedua, yaitu zakat mal. Sekarang kita menjelaskan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah, sejumlah harta berupa makanan pokok atau uang yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak dari tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat sunnah Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Zakat fitrah hukumnya wajib. Syarat wajib zakat fitrah adalah 1. Beragama Islam. 2. Mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya. 3. Anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. 4. Orang Islam yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. 5. Dikeluarkan pada tanggal 1 Ramadan hingga 1 Syawal sebelum sholat Id. 6. Harta atau benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat. Besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 1 so' atau 3,5 liter atau seberat 2,5 kilogram.
Dan jika membayar dengan uang, maka dibayarkan sesuai dengan harga makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang kedua dari macam-macam zakat adalah zakat mal. Zakat mal yaitu sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Zakat harta wajib hukumnya bagi orang yang tergolong mampu atau kaya. Kewajiban pembayaran zakat harus sesuai ketentuan atau syariat agama, yaitu mencapai nisab ketika hartanya sudah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat sapi atau kerbau. Tidak wajib zakat atas sapi atau kerbau kecuali jumlahnya mencapai 30 ekor. Nah, kalau kita punya 30 ekor sampai dengan 39 ekor, zakatnya yaitu 1 ekor anak sapi usia 1 tahun atau lebih. Dan jika kita punya 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi usia 2 tahun atau lebih. Kalau kita punya 60 sampai dengan 69 ekor, zakatnya 29 ekor anak sapi usia 1 tahun atau lebih. Kalau kita punya 70 sampai dengan 79 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi usia 2 tahun atau lebih ditambah 1 ekor anak sapi usia 1 tahun. Kalau kita punya 80 sampai dengan 89, zakatnya 2 ekor anak sapi usia 2 tahun atau lebih. Kalau kita punya 90 sampai dengan 99 ekor, zakatnya adalah 3 ekor anak sapi usia 1 tahun atau lebih. Kalau kita punya 100, 1 ekor anak sapi betina usia 2 tahun lebih ditambah 2 ekor sapi kerbau umur 1 tahun. Nisab zakat kambing atau domba. Tidak wajib zakat atas kambing atau domba kecuali jumlahnya mencapai 40 ekor. Nah, kalau kita punya 40 sampai dengan 120 ekor kambing atau domba, zakatnya adalah 1 ekor kambing betina 2 tahun lebih, yang umurnya 2 tahun lebih. Kemudian kalau kita punya 121 sampai dengan 200 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing betina 2 tahun lebih, umurnya 2 tahun lebih. 2 tahun atau lebih. Kemudian kalau kita punya 201 sampai dengan 399 ekor, zakatnya adalah 3 ekor kambing betina, umurnya 2 tahun lebih. Kemudian zakatnya adalah, seterusnya, kalau kita punya 400 sampai dengan 499 ekor, maka zakatnya adalah 4 ekor kambing betina yang umurnya 2 tahun lebih. 2 tahun atau lebih ya. Nisab zakat emas, perak, dan uang. Emas nisabnya ialah 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas. Dan besar zakatnya ialah 2,5% dari sisa emas yang dimilikinya. Kalau perak, nisab perak ialah 200 dirham atau kira-kira 595 gram. Dan besar zakatnya ialah 2,5% dari jumlah perak yang dimilikinya. Kemudian kalau uang disamakan dengan nisab emas. Jadi jika seseorang memiliki uang simpanan berupa rupiah, dolar, rial, dan sebagainya, yang sama nilainya dengan harga emas seberat 85 gram atau lebih, dan telah cukup haulnya, ia wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari jumlah uang yang dimiliki. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan adalah apabila telah mencapai 5 wasak atau sama dengan 690 kg atau 7 kuintal. Zakat hasil pertanian dan buah-buahan ada 2 macam, yaitu sebagai berikut, 2 ketentuan. 1. Tanaman yang diairi dengan air hujan dan tidak memerlukan biaya lainnya. Zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhan. Kedua, tanaman yang diairi dengan air sumur, sungai, dan sebagainya yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya, zakatnya sebesar 5% dari hasil panen keseluruhannya. Nisab zakat perdagangan. Nisab zakat perdagangan adalah 85 gram emas. Apabila nilai dagangan telah mencapai nisab dan telah lewat masa 1 tahun sejak barang dagangan diperjualbelikan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Nisab rikaz atau harta terpendam, ya. Nisabnya adalah berupa emas atau perak yang ditanam di dalam tanah. Apabila kita menemukan harta tersebut, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% atau setengah dari harta yang ditemukan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk ke dalam hikmah melaksanakan zakat.
Yang pertama adalah membersihkan diri dari sifat sombong, kikir, dan serakah. Kedua, mendidik diri agar memiliki sifat pemurah dan dermawan. Ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas semua karunia-Nya. Keempat, membantu meringankan beban penderitaan orang yang membutuhkan. Kelima, menambah keberkahan harta yang dimiliki. Keenam, menumbuhkan semangat persaudaraan, saling menjaga, saling peduli, dan saling mengasihi. Ketujuh, menciptakan kehidupan yang rukun dan sejahtera dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan dalam Islam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita telah mempelajari tentang zakat dan ketentuan-ketentuannya. Pak Teguh ulangin bahwasanya zakat itu ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Silakan kalian baca kembali tentang ketentuan-ketentuan zakatnya. Jika ada istilah-istilah yang kalian tidak mengerti tentang zakat, silakan kalian langsung tanyakan, ya. Baiklah anak-anakku, kita akhiri penjelasan hari ini dengan sama-sama melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.